Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pada materi konsep mol ya. Kali ini kebetulan soalnya dari salah satu soal masuk perguruan tinggi favorit ya, Universitas Indonesia, yaitu SIMAK UI tahun 2009. Nah, ini adalah tentang konsep mol. Oke, kita lihat di pertanyaannya katanya bila diketahui massa atom relatif H sama dengan 1, kemudian S belerang 32, serta bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Okay. Maka dalam 0,4 mol H2S terdapat, itu ada 4 pilihan. Kita disuruh menentukan yang mana yang benar di antara keempat itu. Yang pertama adalah konsep mol hubungan antara mol dengan massa. Di mana di redaksi soal sudah diketahui jumlah molnya adalah 0,4. Maka kita gunakan rumus hubungan antara mol dengan massa ya, bahwa massa itu adalah kita buat di sini ya, massa massa sama dengan yaitu mol dikali dengan mr, massa molekul relatif atau massa molar gitu ya. Molnya di sana adalah 0,4. Berarti ini 0,4 dikali dengan MR-nya, MR dari H2S. Di sana di reaksi soal sudah diketahui S-nya 32, kemudian H-nya 1 dikali dengan 2, berarti jadi 34 dia ya. 0,4 dikali dengan 34. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 13,6 gram. Nah, ini dia untuk massa dari H2S. Dengan demikian option pertama, pernyataan pertama ini adalah benar, 13,6. Gitu ya. Kemudian kita lihat dari soal kedua itu menentukan massa unsur di dalam senyawa, gitu ya. Di sana yang dituntut untuk dicari adalah massa dari S. Maka untuk menentukan massa unsur di dalam senyawa bisa kita gunakan rumus massa unsur dalam senyawa. Massa unsur dalam senyawa ya. Di dalam senyawa ini sama dengan massa unsur dalam senyawa adalah indeks kali AR unsur, berarti dalam hal ini adalah S kali ARS dibagi dengan MR total dari senyawanya dikali massa total senyawa atau larutan ya, massa totalnya. Jadi kita masukkan indeks dari S di sini adalah H2S, berarti jumlah S-nya 1. Indeksnya adalah 1, maka 1 dikali dengan ARS. ARS tadi yang ini 32 ya. Berarti dikali 32 dibagi dengan MR. MR-nya sama dengan yang ini tadi ya, 34. Kita kali dengan massa totalnya. Massa totalnya adalah 13,6 yang kita cari tadi. Artinya dapat dulu pernyataan yang pertama itu baru bisa kita cari ya. Maka ini akan diperoleh nanti hasilnya adalah 12,8 gram. Ini dia massa unsur belerang di dalam H2S. Sehingga pernyataan yang kedua juga benar. Kalau di ujian jika benar pernyataan pertama, ingat pernyataan ketiga juga benar. Kita buktikan kenapa 3 benar. Yang dicari adalah jumlah molekul ya, jumlah molekul. Kita lihat rumus jumlah molekul atau jumlah partikel ya. Jumlah partikel ini rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro, kita lambangkan dengan L gitu ya. Mol kali dengan bilangan Avogadro, maka molnya di dalam redaksi soal tadi sudah ada 0,4. Berarti ini 0,4 dikali dengan bilangan Avogadro juga sudah diketahui, 6 kali 10 pangkat 23 ya, 6 dikali 10 pangkat 23. Maka ini akan
kita peroleh hasilnya adalah 2,4. 0,4 kali 6 2,4 dikali 10 pangkat 23 molekul. Oke, itu dia ya. Ini untuk jumlah partikel. Berarti sesuai benar dia ya. Oke, untuk pernyataan yang keempat adalah jumlah atom. Nah, ini hampir sama dengan jumlah molekul ya. Untuk mencarinya hampir sama dia caranya dengan rumusnya dengan jumlah molekul. Oke, cuma ini sini kita tambahkan indeks. Maka jumlah atom H. Oke, ini sama dengan indeks dari H tadi ya. Indeks dari unsurnya berarti dalam hal ini adalah indeks H dikali dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Oke, baru tinggal kita masukkan. Oke, H2S di dalam redaksi soal jumlahnya sama dengan 2. Maka indeksnya 2 kali molnya tadi 0,4 ada di reaksi soal juga ya. Kali 0,4. Oke, baru dikali dengan bilangan Avogadro tadi 6 kali 10 pangkat 23. Oke, maka ini diperoleh 2 ini 0,4 kali 6 itu tadi 2,4 kali 2 itu berarti 4,8 ya. 4,8 kali 10 pangkat 23 atom H ya, jumlah atom H. Oke, seperti itu dia. Nah, ini jawabannya, berarti yang keempat juga benar. Oke, di dalam soal-soal UTBK, SPMB kalau benar 1, 2, 3, 4 maka nanti jawabannya adalah entok ya. Jawabannya entok. Oke, itu dia. Oke, kali ini kita bahas kembali contoh soal yang kedua untuk konsep mol ya. Oke, dalam hal ini kita lihat redaksi soal. Suatu senyawa dengan rumus C12H22O11. Ini adalah rumus senyawa dari gula. Mengandung 72 gram karbon dan oksigen sebanyak titik-titik. Nah, yang ditanya adalah jumlah oksigennya ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah oksigennya. Ini sama dengan soal yang pertama tadi, bagaimana kita mencari massa unsur di dalam senyawa. Nah, berarti dalam hal ini di soal nomor 2 diketahui dulu pertama massa unsurnya. Nah, ditanya massa unsur yang lain, diketahui unsur karbon, ditanya oksigen. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari massa total dari senyawa supaya bisa nanti dimasukkan ke dalam rumus mencari massa unsur. Oke. Ya, jadi untuk mencari massa total senyawa kita berangkat dari karbon ya, dari karbon tadi. Maka kembali lagi ke rumus yang tadi ya, bahwa massa unsur, oke, massa unsur dalam hal ini adalah massa C sama dengan indeks unsur. Oke, dalam soal ini berarti indeks C dikali dengan ARC. Nah, baru kita bagi dengan MR dari senyawa. Bagi MR dari senyawa, lalu kita kali dengan massa total ya. Massa total dari larutannya. Oke, jadi yang kita cari adalah massa total larutan. Oke, berarti kita masukkan nilainya. Massa C tadi di sini di reaksi soal diketahui 72. Berarti ini 72 sama dengan indeks C. Indeks dari C ini 12 ya. Nilai C-nya 12, berarti ini 12 kali ARC. ARC juga 12. 12 dikali 12 dibagi dengan MR. Massa molarnya adalah C12H22O11. Massa molarnya berarti kita kalikan 12-nya dengan 12 dengan AR-nya kan. 12 dengan 12, 12 kali 12 MR C12H22O11. 12 kali 12 144 tambah dengan 22 kali 1 berarti 22. Oksigen ini 11 kali 16 berarti ini 11 kali 16 itu 176.
Maka kita lihat ini 10 tambah 2 12. Oke, maka ini 4, sini 3 4 2 ya. Oke, inilah MR dari gula tadi. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi 3 4 2. Oke, dikali dengan massa total. Ini yang kita cari, massa totalnya. Kita anggap dulu X. Oke, maka X adalah 72 kali 342. 72 kali 342. Nah, maka ini kita peroleh 24.624 dibagi dengan 12 kali 12 tadi di sini 144. Oke. Nah, 144. Nah, maka ini diperoleh hasilnya adalah 171 gram. Oke. Inilah massa total dari larutan. Berarti dengan demikian kalau diketahui massa totalnya, bisalah kita cari massa dari oksigen menggunakan rumus yang sama dengan ini. Kadar unsur dalam suatu zat ya. Oke, massa oksigen sama dengan indeks O, indeks oksigen dikali dengan AR oksigen dibagi dengan MR kali massa total ya, massa total kita simbolkan dengan MT. Oke, indeks dari O, O-nya di sini ada 11, ya kan? Berarti 11 dikali ARO-nya 16 dibagi dengan MR-nya tadi 342 dikali dengan massa total 171. Oke, dari sini kan ada yang tewas sini ya. Ada yang tewas. Ini tewas, ini sisa 2. Ya kan? Berarti 176 per 2. Oke, ini jawabannya 176 dibagi 2. Maka ini dapat 88 gram. Oke, sehingga jawabannya adalah entok. Oke, kita lanjutkan di contoh soal yang ketiga. Ini soal UMB 2009 ya. Ini juga tentang konsep mol. Oke, di sana kita lihat di soal pernyataannya adalah gas karbon dioksida dialirkan ke dalam larutan kalsium hidroksida agar terbentuk 100 gram endapan kalsium karbonat. Jika diketahui ArCa-nya 40, oksigennya 16, C12, maka volume CO2 tersebut pada STP adalah, ditanya volume dari CO2. Oke, untuk soal ini sudah diminta kita untuk memahami reaksi kimia ya. Pertama sekali untuk menjawab soal ini, kita buat dulu reaksi yang terjadi dari redaksi soal tadi. Oke, katanya karbon dioksida dialirkan ke dalam larutan kalsium hidroksida. Berarti karbon dioksida itu adalah CO2 ya. CO2 direaksikan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu CaOH 2 kali ya. Ini akan bereaksi menghasilkan kalsium karbonat CaCO3 seperti di sini tadi kan, kalsium karbonat. Oke, ditambah dengan H2O. Iya, kebetulan reaksinya langsung setara ya. Oke, lalu kita masukkanlah yang diketahui. Kita lihat di soal, katanya terbentuk 100 gram endapan kalsium karbonat. Oke, kalsium karbonat itu adalah CaCO3. Berarti CaCO3-nya ini diperoleh 100 gram. Ini 100 gram. Ya, ingat di dalam perhitungan kimia atau konsep mol, maka segala sesuatu yang diketahui harus kita ubah dulu ke dalam mol. Berarti yang 100 gram ini kita ubah ke dalam mol. Mol adalah massa per mr. Berarti kita harus tahu mr-nya dulu. Mr dari CaCO3 ya, mr CaCO3. Ca ini di dalam soal ada 40 ya. 40, kemudian C-nya 12, O-nya 16 kali 3 48. Maka dijumlahkan ini 100. MR-nya adalah 100. Maka ini kita bagi 100. Maka diperolehlah dia 1 mol.
CaCO3 nya 1 mol. Lalu di dalam perhitungan kimia atau stokiometri, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di dalam soal ditanya adalah volume CO2, berarti yang kita cari adalah CO2 pada keadaan STP. Standar ya, keadaan standar itu 0 derajat Celcius 1 atm. Berarti pertama untuk selanjutnya kita cari mol CO2 dengan perbandingan koefisien. Ini perbandingannya 1:1. Berarti berapa mol di CaCO3, segitulah mol di CO2. Ini saya 1 mol, berarti ini juga 1 mol. Gitu ya. Lalu kita lihat rumus mencari volume STP. Volume STP atau volume pada keadaan standar sama dengan mol dikali 22,4. Ini dia rumusnya ya. Oke, molnya dapat ini 1 ya, berarti 1 dikali 22,4, maka dapatlah 22,4 liter. Oke, sehingga jawabannya adalah B ya, bola. Oke. Demikian dia beberapa contoh dari konsep mol. Jika ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share.